Hari ini saya akan membagikan tentang dasar dari kehidupan kekristenan kita. Dasar dari kehidupan kita sebagai umat Kristen. Apa itu? Tentang bagaimana kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Oke. Ya, kita mau sama-sama baca Bapak Ibu Saudara di dalam Yohanes ayat yang ke-14 sampai ke-15. Yohanes ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Oke. Perikopnya dikatakan seperti ini. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perikopnya hari ini ketika kita baca ini, Yesus menjanjikan penghibur, gitu ya. Kita tahu siapa itu penghibur, kita tahu siapa roh kebenaran, seorang penolong yang Tuhan taruh di dalam hidup kita itu, kita tahu siapa itu, yaitu Roh Kudus, gitu ya. Nah, peristiwa ini terjadi ketika Yesus itu mau naik ke surga, Bapak Ibu Saudara. Dia berkumpul dengan para muridnya, kemudian Yesus bilang, aku akan menjanjikan seorang penolong bagimu, bagi umatnya, gitu ya. Bukan cuma bagi murid-muridnya, tapi bagi umatnya. Nah, kemudian ketika saya siapkan ini, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik di hati saya gitu. Kenapa kok Tuhan itu menjanjikan penghibur, gitu ya? Kenapa kok Tuhan itu menjanjikan penghibur gitu kan? Setelah Tuhan itu naik, kan sudah selesai sebenarnya, tugasnya sudah selesai. Kenapa kok Tuhan itu bela-belain janjiin penghibur, yaitu Roh Kudus di tengah-tengah umatnya? Nah, ketika saya renungkan ini, kemudian ketika saya membacanya, saya itu jadi takjub gitu ya, takjub dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan umat manusia ini, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan kasih penghibur? Karena Tuhan tuh tahu kita itu umat yang berdosa. Tuhan tahu bahwa kita itu sebenarnya nggak bisa apa-apa. Tuhan tuh ngerti bahwa kita itu tanpa Dia gitu ya, tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus itu kita tuh bukan apa-apa. Kita itu nothing, kita itu nggak bisa apa-apa. Gitu ya. Karena itulah dia berikan Roh Kudus dalam kehidupan kita setelah Yesus itu naik ke surga. Kita sering lihat gitu ya, kita sering tahu, mungkin kita tahu ada orang-orang di sekitar kita yang ngakunya Kristen, yang bilangnya saya ini orang Kristen. Tahu kalau Yesus yang disembah itu adalah orang yang pribadi yang punya kuasa. Pribadi yang bisa memberikan kemenangan demi kemenangan. Tahu kalau ditanyain seperti itu. Tapi berapa banyak orang-orang yang kita kenal, hidupnya tidak mengalami kemenangan. Hidupnya tidak lagi bisa berkata tidak terhadap dosa. Dia ada di dalam kekalahan demi kekalahan, bukan kemenangan demi kemenangan, bukan kemuliaan demi kemuliaan, bukan. Dia masih ada di dalam kekalahan demi kekalahan. Masuk kepada kekalahan yang satu, kepada kekalahan yang lain. Dia tidak bisa berkata tidak terhadap dosa. Dia jatuh bangun di dalam dosa. Tidak ada kemenangan yang terjadi dalam kehidupannya. Tahukah Anda Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau hidup kita itu mengalami kemenangan. Kita mau kita bisa berkata tidak terhadap dosa. Kita mau kita itu mengalami kuasa di dalam kehidupan Anda dan saya. Maka kita itu perlu memiliki hubungan yang benar dengan Roh Kudus. Katakan hubungan yang benar dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika kita diselamatkan, kita kenal Tuhan, kita diselamatkan, kita lahir baru gitu kan. Saya percaya bahwa kita itu sudah membangun hubungan dengan Kristus, dengan Yesus. Kan melalui apa? Melalui pertobatan. Melalui apa? Melalui kita itu percaya, kita mengaku dengan iman, dengan lidah kita gitu ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Itu tahap pertama. Ketika kita terima keselamatan, kita dibangun, kita bertobat, kemudian kita menerima Yesus, itu tahap pertama Bapak Ibu Saudara. Tahap berikutnya adalah ketika kita mulai berjalan nih, kita berjalan di dalam kehidupan kita bersama, gitu kan. Kita perlu Roh Kudus. Masalahnya ada berapa banyak orang yang tidak paham tentang area ini. Dia tidak paham bahwa dia punya Roh Kudus dalam kehidupannya. Dia nggak ngerti ada pribadi yang besar yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Itulah mengapa nggak heran ada banyak orang Kristen yang ngakunya Kristen tapi hidupnya mengalami banyak kekacauan gitu ya, banyak kekalahan.
Itulah mengapa hari ini kita perlu membangun hubungan dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Mengapa kok kita tuh perlu sih bangun hubungan dengan Roh Kudus? Kan sudah share cukup Roh Kudus ditaruh dalam kehidupan kita untuk bantu kita. Ya, cukup gitu ya. Tapi kenapa kok hari ini kita harus bangun hubungan? Tahapnya bukan lagi terima, tapi membangun hubungan gitu kan. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu ciptakan Anda dan saya, itu didesain gitu ya, diciptakan menjadi pribadi yang tidak bisa jalan sendiri. Jalan sendiri bukan berarti bahwa kita memang diciptakan sebagai makhluk sosial. Oke, itu satu hal gitu kan. Tapi di hal yang lain, Tuhan tuh ciptakan kita, desain kita untuk kita itu tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa bergantung. Kita itu tidak bisa kalau tidak bergantung dengan Tuhan. Hebat ya Tuhan itu ya. Nah, ketika saya renungkan hal ini Bapak Ibu Saudara, ada sebuah benang merah yang saya itu sampai ketika saya siapkan ini tuh saya tuh wow, Tuhan tuh segitunya ya. Tuhan tuh sayangnya sampai kayak gitu. Jadi enggak cuma sekedar dia kasih anaknya Yesus buat kita, enggak. Tapi dia memang rancangkan itu dari awal. Saya kasih ininya ya, gambarannya ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, jelas manusia berdosa, oke? Nah, ketika manusia berdosa, Tuhan tuh kerjakan apa sih Bapak Ibu Saudara? Dia kirim hamba-hambanya. Di perjanjian lama kita tahu, dia kirim nabi-nabinya. Untuk apa? Untuk kita itu bisa berjalan sesuai dengan yang rencana Tuhan. Dia sampai kirim orang-orang untuk apa? Untuk ajak anak-anaknya, untuk ajak umat manusia ini untuk hidup benar. Dia tahu kita nggak bisa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kita nggak bisa kayak gitu. Kita nggak mampu, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita nggak bisa kok. Karena itu Tuhan tuh sampai kasih orang-orang pilihannya, kasih hamba-hambanya gitu kan. Untuk apa? Untuk bantu kita mengerti apa yang Tuhan mau. Mengarahkan kita mana yang baik dan mana yang enggak. Berjalan perjanjian lama sampai perjanjian baru Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih anaknya yang tunggal buat Anda dan saya. Untuk menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan Anda dan saya Bapak Ibu Saudara. Tidak tanggung-tanggung dia kasih anaknya. Harusnya tugasnya selesai bukan? Anaknya yang diberikan itu adalah harta yang paling besar gitu kan. Tapi ternyata dia tidak berhenti sampai di situ. Ketika Yesus harus naik, dia bisa persiapkan tempat bagi setiap kita. Dia kirim Roh Kudusnya, dia kirim penolong untuk Anda dan saya. Roh Kudus dicurahkan berpuluh-puluh tahun gitu ya, beribuan tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini kita hidup bersama dengan Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang Tuhan tetap taruh di dalam kehidupan Anda dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu mau kita itu membangun hubungan dengan Roh Kudus karena Tuhan tahu kita tidak mampu. Karena Tuhan tahu tanpa Roh Kudus kita ini nggak bisa apa-apa. Karena itulah kita perlu bangun hubungan kita dengan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Kita mau mengalami kehidupan kita berkemenangan. Ayo bangun hubungan dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di 1 Korintus 2 ayat 5 seperti ini. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Tetapi kepada kekuatan Allah. Ini loh yang Tuhan mau. Dia ciptakan kita gitu ya. Untuk apa? Untuk kita tidak tergantung dengan iman kita. Tuhan itu mau kita tuh tergantung dengan Roh Kudus. Tuhan tuh mau kita tergantung dengan Dia. Wow, Tuhan tuh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia rancang segala sesuatunya dari awal pertengahan sampai hari ini. Tujuannya cuma satu. Untuk Anda dan saya masuk di dalam rencananya. Untuk Anda dan saya diselamatkan. Untuk Anda dan saya mengalami apa itu kemenangan. Untuk Anda dan saya bisa berkata tidak terhadap dosa. Bisa merdeka dari dosa. Bisa tidak jatuh bangun di dalam dosa Bapak Ibu Saudara. Itu loh, itu rancangan Tuhan di dalam kehidupan Anda dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada dua hal bagaimana kita itu hidup berjalan dengan Roh Kudus. Ada dua cara bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Roh Kudus gitu ya. Yang pertama adalah miliki pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Miliki pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Ada banyak orang Kristen, tadi saya katakan di awal gitu ya.
tidak mengerti kebenaran ini. Merasa bahwa cuma tahu bahwa Roh Kudus itu hanya untuk orang-orang tertentu. Oh iya, Roh Kudus diberikan kalau saya itu melayani Tuhan. Roh Kudus diberikan hanya untuk hamba-hamba Tuhan gitu, untuk pelayan Tuhan. No, Bapak Ibu Saudara, hari ini Anda harus tahu kebenarannya. Ketika kita pertama kali bertobat, kita terima Yesus dalam kehidupan kita, kita lahir baru gitu ya. Roh Kudus itu sudah dicurahkan di dalam kehidupan Anda dan saya. Itu sudah paket lengkap kalau saya ngomong gitu ya. Itu sudah otomatis gitu loh. Tuhan itu taruh itu. Karena Tuhan tahu kalau tanpa Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa. Karena itu Tuhan kasih paket itu di dalam kehidupan Anda dan saya. Karena Roh Kudus itu harus dibangun dari pribadi kepada pribadi. Bukan karena saya dapat Roh Kudus kemudian saya bisa kasih kepada orang lain. Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Itu dialami satu demi satu. Mengapa dikatakan bagaimana kita bisa berjalan dengan Roh Kudus memiliki pengalaman pribadi. Ada sebuah pepatah berkata seperti ini, tak kenal maka tak sayang, betul? Untuk kita kenal, gitu kan? Untuk kita kenal maka kita perlu membangun sebuah hubungan. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang hanya tahu Roh Kudus sebagai seorang pribadi itu hanya di pikiran. Berapa banyak hari ini kita itu tahu Roh Kudus itu seorang pribadi. Atau kita taunya Roh Kudus adalah sesuatu gitu ya, sesuatu yang menolong kita gitu ya. Kita nggak tahu bahwa ternyata Roh Kudus itu seorang pribadi. Seringkali kita itu merasa bahwa kita punya Roh Kudus. Kalau tanyai, Anda tak tahu Roh Kudus, Anda kenal Roh Kudus? Iya, kenal. Ya dia kan penghibur gitu kan, dia kan penolong, dia yang bantu saya. Kalau misal saya itu bingung saya mau kemana gitu ya, kalau saya nggak tahu saya harus ambil keputusan yang mana gitu kan, itu Roh Kudus gitu kan. Salah nggak? Benar kok Bapak Ibu Saudara. Tapi kita itu kenal Roh Kudus karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena pribadinya. Bukan itu yang Tuhan mau. Hari ini pertanyaan saya gitu ya, pertanyaan yang sama Tuhan juga taruh pada saya. Siapa Roh Kudus bagi Anda secara pribadi? Apa arti Roh Kudus bagi Anda, Bapak Ibu Saudara? Kalau jawaban Anda masih seperti yang tadi, ya Roh Kudus penolong, Roh Kudus itu penghibur gitu kan. Dia yang membantu saya gitu ya, dia yang membantu saya berdoa dan lain-lain gitu. Berarti Anda belum kenal pribadi Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, tahu pribadi Roh Kudus itu berbeda dengan kita mengenal dan memperlakukan dia sebagai seorang pribadi. Contoh gitu ya, saya kenal seseorang gitu kan, si A gitu misal. Kemudian Anda tanya, Shirley kenal A enggak? Oh iya kenal, saya kenal A. A itu kan yang itu kan yang kerjanya di tempat ini, kemudian rumahnya di situ gitu kan. Terus dia anak dari bapak ini kan saudaranya ini gitu. Nah, saya bisa kasih jawaban itu. Dia tuh istrinya ini, anaknya ini, saya tahu kayak gitu. Tapi sebenarnya namanya kenal, itu saya tahu pribadinya. Harusnya yang saya jawab gitu. Shirley kenal enggak sama orang ini? Iya, saya kenal. Orangnya baik loh. Dia cinta Tuhan. Dia bisa berikan semuanya buat Tuhan sekalipun kondisinya enggak oke. Dia berdoa, dia doakan orang-orang yang sakitin dia bisa atur hidupnya, dia enggak bisa marah. Dia tahu bahwa mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat gitu kan. Kita tuh kenal pribadinya. Sama seperti ketika kita itu ngefans dengan idol gitu ya. Contoh lah hari ini yang lagi booming adalah BTS gitu kan. Wah kalau tahu tentang BTS tahu banget gitu ya. Wah semuanya gitu kan. Kita bisa cari data pribadi mereka itu di internet itu sangat banyak. Sampai mungkin di kehidupan masa lalu mereka, sebelum pekerjaannya, latar belakangnya semuanya kita tahu gitu kan. Tapi kalau ditanya kamu kenal enggak? Kita enggak kenal Bapak Ibu Saudara. Kita cuma tahu mereka, kita enggak kenal siapa mereka. Karena pengenalan itu butuh sebuah hubungan. Pengenalan itu ada interaksi dua arah Bapak Ibu Saudara. Itu namanya kenal. Hari ini Anda kenal Roh Kudus enggak? Pertanyaannya. Setelah Anda kenal gitu ya, kita masuk ke babak berikutnya. Mengalami Roh Kudus di dalamnya. Kenal aja enggak cukup Bapak Ibu Saudara. Kita perlu memiliki pengalaman pribadi dengan Roh Kudus.
Bagaimana kita bisa memiliki pengalaman pribadi Bapak Ibu Saudara? Saya tanya kepada Anda, seberapa besar hari ini Anda mengizinkan Roh Kudus masuk dan bekerja di dalam kehidupan Anda? Seberapa besar hari ini kita buka hidup kita? Seberapa besar kita izinkan dia masuk di dalam kehidupan kita? Sebesar itu dia akan bekerja dalam kehidupan Anda dan saya. Ada banyak orang, termasuk saya gitu ya, waktu awal-awal saya ikut Tuhan. Saya tuh hanya mengizinkan Roh Kudus masuk di beberapa area dalam kehidupan saya. Contohnya saya cuma izinkan Roh Kudus itu masuk di area pelayanan saya gitu ya. Nggak heran Bapak Ibu Saudara, pelayanan saya diberkati. Nggak heran saya mengalami pemakaian yang luar biasa di dalam pelayanan saya. Ya karena saya cuma libatkan Roh Kudus di dalam pelayanan saya. Tapi ketika saya kembali kepada kehidupan saya, kepada keluarga saya, kepada sekolah saya dulu, saya enggak mengalami kemenangan. Saya tetap jadi anak yang membangkang di orang tua saya tetap sekolahnya enggak oke gitu kan. Itu yang terjadi. Nah hari ini, untuk Anda cek, mungkin Anda bilang, Roh Kudus hidup kok di dalam hidupku share gitu kan. Aku berjalan di dalam Roh Kudus, aku mengalami pengalaman pribadi dengan Roh Kudus gitu kan. Nah pertanyaannya hari ini, seberapa besar engkau mengizinkan dia masuk di dalam area hidupmu? Seberapa banyak engkau buka hatimu buat dia? Engkau buka hidupmu buat dia untuk berperkara di dalam kehidupanmu? Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan ingatkan ini di dalam kehidupan saya, Tuhan tuh ingatkan satu hal share, enggak cuma area-area tertentu dalam hidupmu, enggak cuma pekerjaan, perekonomian, keluarga, pelayanan dan lain-lain, tapi aku juga Allah yang bisa take care untuk dosamu, untuk kelemahanmu. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya enggak tahu apa yang Anda alami. Mungkin hari ini Anda jatuh bangun, Anda terikat dengan dosa, Anda terikat dengan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Hari ini saya mau ngomong sama Anda, Roh Kudus bisa handle dosamu. Roh Kudus bisa pegang dosamu. Dia bisa ambil itu, dia buang itu. Dia bisa pulihkan Anda dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memiliki pengalaman yang kaya dengan Roh Kudus. Sungguh, kalau kita punya pengalaman yang kaya dengan dia, banyak pengalaman pribadi, kita itu akan tumbuh. Pengenalan kita itu akan tumbuh. Kita akan berjalan dengan dia itu enak Bapak Ibu Saudara. Orang Jawa bilang enak gitu ya. Semuanya tuh lancar gitu. Karena apa? Karena ada pribadi yang bantu kita. Ada pribadi yang support kita. Kita itu dengan Roh Kudus enggak cuma bilang Tuhan urapi aku ya. Roh Kudus urapi aku, Roh Kudus bantu aku, Roh Kudus jagai aku. Enggak cuma gitu Bapak Ibu Saudara. Kita bisa bercakap-cakap dengan dia. Seperti saya bercakap-cakap dengan Anda. Kita bisa melibatkan dia secara pribadi di dalam kehidupan Anda dan saya. Kita bisa berdiskusi dengan dia untuk apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Itulah berarti kita sedang memperlakukan Roh Kudus sebagai seorang pribadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita cuma bilang, Roh Kudus urapi aku ya, hari ini aku mau melayani. Roh Kudus jagai aku ya, hari ini aku mau berpergian. Enggak ada bedanya dengan Anda hanya menggunakan Roh Kudus sebagai mesin ATM kalau saya bilang. Anda butuh sesuatu, Anda tinggal ngomong. Tapi Anda enggak kenal. Tuhan enggak mau itu terjadi dalam kehidupan Anda Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita itu mengenal dia. Masuk dalam satu tahap lagi kita mengalami dia. Dan mengalami itu berarti kita bersama-sama dengan Roh Kudus itu masuk di dalam masalah demi masalah, masuk di dalam setiap kehidupan kita gitu loh. Saya mau sharing Bapak Ibu Saudara, ketika saya baru pertama kali kenal Tuhan, SMP gitu kan, saya ingat sekali. Satu waktu Tuhan tuh izinkan, saya baru kenal Tuhan tuh sungguh-sungguh di SMP. Kemudian satu waktu Tuhan tuh kayak izinkan saya itu ngalami masalah gitu ya. Anak SMP ada salah paham dengan teman. Kemudian sampai satu titik saya itu dibully gitu ya. Kalau bahasa hari ini dibully. Setiap hari ketemu sama teman saya itu selalu dikata-katai gitu kan. Gak enak pokoknya. Selama hampir 1 tahun
Saya itu kelas 2 masalah sama orang itu sampai kelas 3 gitu kan. Selama hampir setahun 2 tahun itu setiap kali saya datang ke sekolah, setiap kali saya bangun tidur kemudian saya mau berangkat sekolah itu kayak saya itu mau ke neraka gitu. Karena saya itu kayak aku nggak mau sekolah hari ini. Karena kalau aku sekolah nanti aku dibully gitu kan. Jadi doa saya hari itu saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan hari ini boleh enggak ketemu sama temanku itu. Boleh enggak hari ini aku dia nggak kata-katain sesuatu yang buruk buat hidupku, boleh nggak? Aku bilang gitu. Tapi kalau ketemu pun ya nggak apa-apa, Tuhan kasih aku kekuatan ya biar aku nggak marah. Itu doa anak SMP. Hari itu saya berdoa seperti itu. Tuhan bantu aku ya, kalau misal nanti aku ketemu dia, kemudian dia ngomong sesuatu yang nggak enak, kasih aku hati yang mengampuni. Hari itu dengan kalimat yang terbatas, setiap pagi saya berdoa seperti itu selama 2 tahun, bayangin gitu ya. Rasanya itu tersiksa Bapak Ibu Saudara, setiap kali sekolah. 2 tahun terlewati, tidak ada satupun kejadian saya lost control gitu ya. Sampai satu waktu, ujian terakhir sekolah kelas 3, ujian terakhir, hari itu ujian terakhir, selesai, habis itu nanti akan terima hasil kelulusan dan lain-lain. Itu terakhir kali masuk sekolah, menunggu pengumuman. Nah, ketika saya dulu naik antar jemput gitu kan ke sekolah, saya itu sudah masuk mobil antar jemput gitu kan. Kemudian dia lewat kemudian dia kata-katain saya gitu kan. Saya nggak tahu kenapa hari itu Bapak Ibu Saudara, tapi saya marah. Saya sangat marah. Saya bilang sama Tuhan, saya mau turun, saya mau hajar orang ini. Saya tuh tetap ini ya, SMP itu saya tomboy banget. Teman saya tuh kecil Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saya datengin dia, saya hajar dia, ya dia kalah kok pasti gitu ya. Yang terjadi adalah saya bilang waktu itu saya marah, saya bilang saya mau hajar orang ini. Mumpung terakhir saya masuk sekolah, habis itu kan enggak ketemu, gitu kan, enggak tahu SMA-nya dia di mana gitu kan. Tapi saya terakhir ketemu sama orang ini. Saya sudah mau buka pintu, saya mau kejar orang itu, saya mau pukul. Ketika saya buka pintu Bapak Ibu Saudara, tahu enggak yang terjadi? Pertama kali dalam hidup saya, ada suara di hidup saya. Pembalasan itu hakku. Saya kok pernah dengar kalimat ini gitu ya. Anak SMP saya baru kenal Tuhan setahun 2 tahun ya, 3 tahun itulah ya SMP itu gitu kan. Saya kok pernah tahu ya kalimat ini, saya di hati kayak gitu, marah dwongkol itu ya. Saya sudah mau turun gitu ya, saya taruh tas saya mau turun gitu. Kemudian kalimat itu bilang lagi, pembalasan itu hakku Shirley. Ini ada kalimat Shirley, jadi jelas itu buat saya gitu ya, bukan buat orang lain. Saya toleh kiri kanan, teman saya baik-baik aja tuh di mobil. Saya itu enggak bisa bergerak Bapak Ibu Saudara. Setiap kali saya maju, kalimat itu 3 kali. Yang terakhir dia bilang pembalasan itu hakku. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya marah, saya sakit hati, saya kecewa. Saya bilang gitu, 2 tahun dia lakukan hal yang seperti itu, hari ini aku mau balas. Aku bilang gitu. Dia enggak bilang apa-apa. Tuhan cuma bilang pembalasan itu hakku. Sampai saya itu genggam tangan saya Bapak Ibu Saudara itu kuat untuk tahan amarah saya gitu ya. Biar saya enggak keluar meloncat dan pukul orang itu sampai berdarah. Enggak ada orang yang tahu hari itu. Enggak ada orang, teman saya sebelah juga enggak tahu. Saya tahan, saya marah sedemikian rupa. Saya pulang, sampai di rumah saya nangis sejadi-jadinya. Saya bilang, kenapa kok Tuhan enggak izinin aku pukul orang ini? Ini kesempatan terakhirku, aku bilang gitu. Kapan lagi aku bisa pukul dia? Setelah berkali-kali dia bully aku. Tuhan enggak jawab, Tuhan enggak ngomong apa-apa lagi. Setelah itu saya datang ke Tuhan, saya berdoa, saya tenangkan hati saya. Saya bilang, setelah sekian lama saya bilang, oke Tuhan, thank you. Thank you sudah ngomong sama saya. Thank you sudah bantu saya, kontrol emosi saya. Setelah kejadian berlalu, gitu ya. Bertahun-tahun kemudian saya enggak pernah tahu, saya juga enggak mau tahu apa yang Tuhan kerjakan di hidup teman saya itu. Tapi saya tahu satu hal, Tuhan ajarkan sebuah pengalaman pribadi antara dia dengan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini Tuhan juga mau loh, setiap kita tuh memiliki pengalaman pribadi, pengalaman yang close, yang dekat dengan dia. Alami yuk, minta
Minta Tuhan, aku mau memiliki pengalaman pribadi karena aku mau kenal Engkau. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa hidup berjalan dengan Roh Kudus. Yang kedua adalah mengizinkan Roh Kudus mengubah hidup Anda dan saya. Mengizinkan Roh Kudus mengubah hidup Anda dan saya. Ketika hidup kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus gitu ya, kita hidup di dalam kita itu ada Roh Kudus di dalamnya. Roh Kudus itu akan membuat sebuah perbedaan. Jelas dia akan membuat sebuah perbedaan yang nyata antara sebelum kita hidup dengan Roh Kudus dengan sesudah kita hidup dengan Roh Kudus. Jelas Bapak Ibu Saudara. Nah, dikatakan di Galatia 5 ayat 16 seperti ini. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Di situ dikatakan bahwa hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita hidup oleh Roh, kita itu bisa mengendalikan keinginan daging kita. Kita itu bisa berkata no terhadap dosa. Itu loh. Jadi, tapi untuk kita seperti itu, kita bisa berkata tidak terhadap dosa. Kita bisa mengendalikan keinginan daging kita. Diperlukan sebuah ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Katakan ketaatan. Kita tidak bisa hidup di dalam roh gitu ya, hidup di dalam Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak taat, kita nggak akan pernah bisa ada perbedaan dalam kehidupan Anda dan saya. Itu sudah jelas Bapak Ibu Saudara. Contoh, setiap kita punya aplikasi Maps di handphone kita gitu ya. Kalau kita hari ini mudah sekali, kita mau kemana, kalau kita nggak tahu jalannya, kita tinggal ketik di handphone kita, kemudian kita tinggal klik start, dia akan tunjukin arah gitu ya. 300 meter lagi belok kanan gitu, 500 meter lagi belok kiri gitu ya. Itu akan terus gitu kan. Dia akan ngomong terus. Kalau kita tidak nurutin gitu, kita tidak belok sesuai yang dia mau gitu ya. Dia akan segera cari jalan, betul? Untuk kita berikutnya, untuk jalan berikutnya. Nah, itu akan terus terjadi. Sampai mungkin seringkali kita itu sok tahu gitu ya. Wah, kita merasa bahwa enggak lah, itu jalannya sempit, aku mau jalan yang besar aja gitu ya. Jadi kita biarkan dia ngomong putar balik, kita nggak mau putar balik gitu ya. Kita masuk kemana kita nggak mau lakukan gitu ya. Dia ngomong terus. Sampai kita yang mungkin berisik sekali si Maps ini gitu. Kita yang matiin gitu ya. Kita jalan sendiri kemudian. Karena kita merasa bahwa kita tahu jalannya gitu kan. Tahu nggak? Bisa nggak kita sampai tempat itu? Bisa kok. Tapi kemungkinan besar gitu ya. Kita akan sampai, mungkin kalau ikut Maps itu kita mungkin nyampainya cuma setengah jam gitu ya. 30 menit gitu kan. Tapi ketika kita nggak ngikutin Maps, kita bisa jadi itu bisa 1 jam. Sama dengan Anda dan Roh Kudus, kita dengan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu pribadi yang gak pernah berhenti berbicara di dalam kehidupan Anda dan saya. Percayalah itu. Dia gak pernah berhenti ngomong, no itu gak baik, jangan lakukan itu. Jangan ambil keputusan yang itu, dia gak pernah berhenti Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Anda berkata bahwa, tapi aku gak pernah dengar Roh Kudus gitu ya. Aku gak pernah dengar dia berbicara. Saya mau tanya kepada Anda. Kapan terakhir kali Anda dengar suara itu, tapi Anda mengabaikannya? Anda dengar ada suara yang berkata jangan lakukan itu, gitu ya, tapi Anda memilih untuk tidak mendengarkannya. Bapak Ibu Saudara, bukan karena Tuhan, bukan karena Roh Kudus itu berhenti berbicara dalam kehidupan kita, enggak. Tapi karena kita memilih untuk tidak taat, karena kita memilih untuk mengabaikan suara itu. Kita sendiri yang memilih untuk tidak berjalan sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau. Sekali dia berbicara, kita tidak dengar gitu ya. Kita nggak mau dengar, dia akan ngomong lagi kok. Tapi frekuensinya lebih kecil. Kalau kita lakukan itu berkali-kali dalam kehidupan Anda dan saya, tidak heran kita mengalami tuli rohani. Ya jelas kita nggak akan dengar apa-apa. Karena setiap kali dia berbicara kita bilang enggak. Setiap kali dia ngomong sesuatu kita bilang enggak gitu kan. Ya dia terus ngomong. Tapi kita yang jadi semakin kebal. Kita yang semakin gak bisa mendengar suaranya. Bapak Ibu Saudara,
Hari ini taat itu enak kalau kita setuju gitu ya. Taat itu kita bisa lakukan dengan senang kalau itu sesuai dengan yang kita mau. Tapi masalahnya sebagian besar ketaatan kita itu pasti kita nggak mau. Hal yang buat kita oke, Tuhan nggak oke. Hal yang buat kita seneng, Tuhan tidak disenangkan. Karena itulah ketika kita diminta taat, itu menjadi sesuatu yang berat. Tuhan bilang jangan lakukan itu, kita bilang lu tapi itu enak Tuhan. Tapi aku mau. Nah kita tinggal memilih aku mau taat, atau aku memilih aku enggak mau taat. Ya entarlah lain kali aja ya Tuhan, ya next aja. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu rindu untuk terus berbicara dalam kehidupan Anda dan saya. Dia tidak pernah berhenti. Kalau hari ini Anda tanya, kalau aku sudah pernah melakukan seperti itu, share, apakah aku bisa dengar suaranya? Bisa. Bertobat. Bertobatlah dan izinkan dia berbicara lagi. Ketika Anda dengar suara yang sangat lembut, Roh Kudus itu lembut. Roh Kudus itu pribadi yang sopan, dia tuh pribadi yang lembut Bapak Ibu Saudara. Dia tidak akan masuk dengan paksa kalau kita enggak bukakan pintu. Dia enggak akan marah sama kita kalau kita enggak dengar. Kayak tadi yang saya cerita, dia tuh lembut ngomongnya. Dia cuma bilang pembalasan tuh hakku, share. Dia enggak bilang Shirley enggak boleh gitu kan. Nanti kalau kamu lakukan itu bla bla bla, enggak. Dia bilang pembalasanku tuh hakku. Kalau saya bilang bagaimana Tuhan balas? Tuhan cuma bilang itu urusanku. Santai. Gitu kan? Karena kalimat yang seperti itu yang membuat Anda dan saya enggak pernah mau dengar. Kita itu sukanya dibentak-bentak gitu ya. Kita itu sukanya nadanya tinggi, baru kita dengar gitu kan. Enggak. Kalau kita panggil seseorang gitu ya, panggil A, enggak dengar gitu ya. Kita naikkan, A enggak dengar gitu. Gitu kan, kita dengar. Kita minta, kita tambahin tinggi, baru dia noleh. Kita terbiasa dengan seperti itu. Tapi kita harus ubah kebiasaan kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus enggak bisa kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda enggak buka, Anda enggak izinin dia masuk, dia enggak akan masuk. Semakin kita enggak ngomong, semakin kita enggak tolak dia, ya itu tadi, kita akan masuk ke dalam sebuah ketulian rohani di dalam kehidupan Anda dan saya. Ayo Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu hari ini kita itu diubahkan. Pasti ada sebuah perbedaan. Roh Kudus itu ketika ada di dalam kehidupan Anda dan saya, dia kerjakan sesuatu yang berbeda. Karena itulah kita cuma perlu satu, taat aja. Sekalipun itu enggak enak. Taat itu enggak perlu tahu alasannya Bapak Ibu Saudara. Kita tuh sering ya, kalau misal disuruh A gitu kan. Kenapa harus A? Kenapa enggak B? Gitu kan. Kita itu sering kayak gitu. Orang lain mungkin bilang itu kritis. Tapi beda loh Bapak Ibu Saudara. Kritis dengan mempertanyakan kebijakan Tuhan. Termasuk ketika kita dengan pemimpin kita. Dengan orang-orang yang hari ini Tuhan taruh di dalam kehidupan Anda dan saya. Berapa banyak hari ini ketika pemimpin kita bilang jangan lakukan itu ya. Kamu gini loh, kamu gitu loh. Kita bilang kenapa? Padahal sebuah ketaatan itu hanya perlu ya saya lakukan. Sisanya itu cuma pekerjaan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kadang ketakutan kita itu cuma ada di pikiran kita. Tapi ketika kita melangkah, ternyata itu tidak semenakutkan yang kita pikirkan. Betul Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hadapin sesuatu misal nih, disuruh khotbah gitu ya, disuruh ngomong di depan panggung, waduh rasanya itu gemeteran gitu kan. Takut salah, takut ini gitu kan. Padahal kalau kita sudah di depan sini, itu udah beda. Ya tetap ada deg-degannya, ya tetap ada rasa was-wasnya gitu ya. Tapi akan berbeda Bapak Ibu Saudara. Kadang ketakutan itu hanya ada di pikiran kita. Tapi ketika kita mulai melangkah, kita itu akan tahu kemana kita akan melangkah.
Karena ada Roh Kudus yang menuntun kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu dua cara bagaimana kita bisa hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kenali, alami, dan izinkan dia melakukan sebuah perubahan demi perubahan. Tadi saya katakan di awal, kalau Roh Kudus hidup di dalam kehidupan Anda dan saya, maka Roh Kudus akan membuat sebuah perbedaan. Betul ya? Apa perbedaan yang paling mencolok Bapak Ibu Saudara? Hidup kita itu berbuah. Ada buah roh yang nampak dalam kehidupan Anda. Ada buah roh yang dilihat oleh orang lain dan dinikmati oleh orang lain. Namanya buah itu kan berarti dinikmati ya. Dia sudah jadi buahnya, dia sudah muncul gitu kan. Kemudian dia bisa dinikmati. Oh ini enak, oh ini asam, oh ini manis gitu ya. Itu buah. Nah hari ini ketika Roh Kudus hidup di dalam kehidupan kita. Tanda yang pasti harus kita cek dalam hidup kita. Apakah kita itu berbuah? Apakah buah kita itu dinikmati oleh banyak orang? Atau ketika orang lain kenal kita, orang lain jadi, duh jangan kenal Shirley deh, orangnya nggak oke gitu ya. Jangan dekat-dekat deh sama Shirley deh, orangnya nggak bisa diajak ngomong gitu ya. Atau kita jadi pribadi yang seperti itu. Atau buah kita itu buah yang manis. Orang lain diberkati dengan pelayanan kita, orang lain diberkati dengan sikap kita, attitude kita, diberkati dengan apapun yang kita kerjakan. Kita baca Bapak Ibu Saudara di Galatia 5 ayat 16. Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 seperti ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Kalau ada banyak orang yang salah gitu ya, bilangnya buah-buah roh. Enggak, Alkitab jelas berkata buah roh. Jadi ini cuma satu buah. Kalau saya boleh ngomong pakai bahasa saya, satu buah dengan 8 rasa. Gitu ya. Jadi kalau digambarkan gitu ya, apa sih buah roh itu? Buah roh itu dalam bentuk kasih. Jadi kasih, di dalam kasih ada sukacita, di dalam kasih ada damai sejahtera, di dalam kasih ada kesabaran, di dalam kasih ada kelemurahan, ada kebaikan, ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan. Jadi buahnya itu kalau saya boleh ngomong itu dalam bentuk kasih. Jadi satu buah dengan 8 rasa. Hari ini kalau kita tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, dia itu bisa membuat kita melakukan hal yang dulu kita nggak bisa, hari ini kita bisa. Kalau dulu Anda berkata bahwa saya ini dulunya pemarah, tapi hari ini saya bisa mengampuni orang. Berarti kasih di dalam kehidupan Anda semakin besar. Kalau dulunya Anda pelit, hari ini Anda murah hati, pasti kasih Anda kepada sesama itu semakin besar. Kenapa Anda bisa murah hati? Dasarnya itu kasih. Kasih itu dasar dari segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Roh Kudus hidup di dalam kehidupan Anda, dia menguasai semua kehidupan Anda, berarti buah kasih kita itu semakin besar. Buah kasih kita tuh semakin matang, Bapak Ibu Saudara. Ketika buah kita matang, pasti kita itu menjadi pribadi yang sangat sensitif terhadap dosa. Kita itu dengan dosa tuh bisa tahu, ini ndak oke, Tuhan tuh ndak mau ini, Tuhan didukakan dengan ini. Enak loh ya, kalau kayak gitu. Ketika kita mau melakukan sesuatu, hati kita ndak enak, hati kita ndak nyaman. Ada sebuah kegelisahan, kayak ini salah. Aku tahu ini ndak benar. Itu Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Jangan terabas kalau udah kayak gitu. Kalau Anda ragu ini suara saya apa suara Roh Kudus, berdoalah. Tuhan, aku mau lakukan ini. Berbicara dalam hidupku, Roh Kudus bantu aku. Mana yang aku harus ambil? Aku harus melangkah kemana? Itu yang harus kita kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara. Semakin kita matang di dalam pengenalan kita dengan Roh Kudus, maka hidup kita
itu akan masuk di dalam sebuah kemenangan demi kemenangan. Karena apa? Karena kita itu jadi sensitif dengan dosa. Kita jadi tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Kita jadi tahu mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu loh yang Tuhan mau. Karena itu Dia taruh Roh Kudus dalam kehidupan Anda dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Wow, betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita, bukan? Dia rancang segala sesuatunya untuk Anda dan saya tidak jatuh dalam dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, pribadi pertama yang didukakan pasti Roh Kudus. Hari ini pertanyaannya, apakah engkau mau melibatkan Dia masuk dalam kehidupanmu, buka hidupmu penuh dan mengizinkan Dia bekerja dalam kehidupan Anda dan saya? Atau kita cuma, aku mau menangnya aja, aku mau gak jatuh dalam dosanya aja, tapi aku gak mau bangun hubungan. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Untuk kita bisa kenal untuk kita bisa tahu orang itu baik, orang itu jahat, orang itu oke, orang itu gak oke, kita perlu kenal. Ketika kita kenal, kita bisa memahami dia seperti apa. Demikian juga kita dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita ini makhluk terbatas, kita harus tahu itu. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita itu perlu Dia. Kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan Anda dan saya. Karena satu waktu, satu titik, apa yang kita katakan, apa yang hebat buat kita, apa yang benar menurut kita, satu waktu itu akan lalu daripada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Biar pagi hari ini kita mau sama-sama. Saya juga masih belajar. Kalau Anda berpikir bahwa saya menang terus enggak di area ini, ya enggak Bapak Ibu Saudara. Saya tetap manusia yang bisa enggak taat. Nanti saya akan cerita ya. Saya juga bisa kok enggak taat gitu loh. Tapi saya mau belajar. Saya tahu siapa yang berbicara dalam hidup saya. Saya tahu pribadi yang sedang membangun saya tahu. Saya mau izinkan dia ngomong, saya mau izinkan dia berperkara, tegur saya. Buat saya pribadi kalau Anda tanya siapa Roh Kudus dalam hidupmu, share. Buat saya pribadi dia itu papa buat saya. Dia itu sahabat buat saya. Papa saya sudah meninggal, jadi ketika papa saya meninggal, ketika saya berdoa, Roh Kudus itu satu waktu di tengah-tengah saya berduka, saya dipeluk sama Tuhan gitu ya, saya dipeluk. Kemudian saya bilang, Roh Kudus itu cuma bilang, aku Bapa dalam hidupmu. Hari ini aku Bapa di hidupmu. Wah, sejak saat itu, saya itu sama Roh Kudus itu apapun. Kalau saya butuh nasihat, saya tahu saya ini gak mudah dibilangin, saya ini gak mudah diomongin, cuma dia yang bisa ngomong sama saya. Saya tahu saya gak mudah cerita dengan banyak orang, saya gak pandai bercerita, saya gak pandai berkata-kata. Saya cuma ngomong sama Roh Kudus, saya cerita dengan pribadinya. Disitulah saya ditegur, saya banyak belajar. Roh Kudus itu akan berbicara sesuai dengan level Anda. Dia tidak akan ngomong keras kalau Anda masih mengenal dia, masih baru mengenal dia, enggak. Kayak tadi yang saya bilang, dia itu lembut. Tapi ketika saya mengenal Roh Kudus, seiring berjalannya waktu, seiring pengenalan saya dengan dia, saya pernah dimarahin enggak? Pernah enggak kata-katanya itu tegas, sering gitu ya. Karena dia tahu saya butuh seperti itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tutup dengan sebuah kesaksian ini, saya undang tim PAW bisa naik ke atas. Beberapa waktu yang lalu, bulan lalu saya sempat sharing gitu ya, 2 minggu lalu bahwa saya diizinkan Tuhan untuk masuk di dalam sebuah kondisi yang tidak oke. Saya harus rest gitu kan untuk selama beberapa waktu. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, 1 minggu saya izinkan, Tuhan itu kayak izinkan saya itu bergumul dengan diri saya. Setelah itu di minggu-minggu berikutnya, Tuhan itu banyak berbicara di dalam kehidupan saya. Di minggu-minggu itu, Tuhan itu sebenarnya sedang latih saya untuk semakin peka dengan Dia. Gak ada orang, sekali lagi gak ada orang yang bisa saya ajak sharing cerita, keluhan saya, apa yang saya rasa, apa yang ada di pikiran saya. Tidak ada orang, Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang ngerti. Tapi ketika hari-hari itu saya cerita sama Tuhan, hari-hari itu saya sharing dengan Tuhan,
Tuhan tuh izinkan saya mengalami sesuatu di hidup saya. Nah sejak saat itu, sejak saya pulih gitu ya, sejak saya pulih, saya kembali pada aktivitas saya itu jadi dengar Tuhan itu jadi lebih dengar gitu loh, lebih dekat gitu loh, lebih enak lah gitu loh. Nah beberapa minggu yang lalu saya itu diingatkan tentang beberapa orang gitu ya, beberapa orang itu beberapa kali. Jadi tiba-tiba ketika saya lagi kerjain kerjaan saya, tiba-tiba di pikiran saya itu, coba kamu tanya kabarnya si A, si B, si C, si D gitu ya. Tapi saya bilang enggak Tuhan, siapa saya gitu kan. Saya bilang gitu. Saya bilang gini, saya juga bisa enggak taat loh. Berikutnya Tuhan ketika saya lakuin apa sesuatu gitu, Tuhan ingetin, kamu enggak tanya kabarnya A, B, C, D kah? Enggak lah, siapa sih Tuhan? Aku loh, enggak enak kalau aku ngomong gitu kan. Kita loh beda, aku bilang gitu kan. Ya, enggak ada ngomong lagi. Besoknya ketika saya lakukan sesuatu lagi, Roh Kudus juga ngomong lagi. Kamu enggak tanya kah kabarnya si A, B, C, D? Sekali lagi saya bilang enggak Tuhan. Kenapa? Gitu loh. Kan kalau ada apa-apa leadernya lo yang tahu. Siapa saya bukan leadernya kok, saya bilang gitu kan. Sudah. Kemudian dari hari itu Tuhan tuh kasih mimpi. Kasih saya mimpi. Saya enggak ngeroh ya Bapak Ibu saya bukan tipikal yang seperti itu. Tapi saya itu dapat mimpi. Nah, ketika mimpi itu ada beberapa orang yang termasuk orang-orang yang Tuhan tuh minta saya berdoa buat mereka. Saya tuh lihat wajah si A, wajah si B, wajah si C, wajah si D gitu ya. Tuhan tuh kasih tunjuk gitu loh. Kok lain ya? Biasanya orangnya tuh senang, bahagia gitu. Kok ini beda ya? Gitu. Udah saya bangun ingat mimpinya. Ya sudah gitu kan. Nah sekali lagi memilih untuk tidak taat. Sampai 2 minggu lalu saya mau khotbah persiapan hari Sabtu gitu kan. Saya tuh lagi keringin rambut. Pagi-pagi tuh lagi keringin rambut, tiba-tiba suaranya mulai berbeda. Tuhan bilang gini, share, gak cukupkah aku kasih kamu mimpi untuk kamu tanya kepada mereka? Kaget dong saya. Tapi ya gitu, namanya orang. Sekali lagi saya bilang, Tuhan harus saya saya bilang gitu. Saya loh, bukan siapa-siapa. Nanti kalau salah gimana? Lu masih bisa lo yang mikir gitu ya. Nah saya tuh sering guyonan sama teman-teman full timer. Kalau mereka ngomong gitu ya. Terus saya tuh suka jawab gini. Masalah buat lo gitu kan. Saya tuh sering jawab gitu sama mereka gitu kan. Hari itu ketika saya tanya kalau salah gimana. Tuhan jawab masalah buat lu. Kalau salah. Saya kaget Bapak Ibu Saudara. Saya langsung terdiam dan oke, saya ambil handphone saya langsung WA mereka. Saya bilang sama mereka, hai, sorry ya WA pagi-pagi, saya bilang gitu, saya ngomong, saya dapat beberapa waktu ini, saya diingatkan tentang kamu, saya nggak tahu gimana kondisimu, tapi kalau kamu hari ini nggak apa-apa, nggak ngalami apa-apa, puji Tuhan, nggak apa-apa, saya cuma mau belajar taat. Nah di tengah-tengah seperti itu, saya pikir selesai, enggak, ternyata Tuhan bilang sama dia, kalau dia ada apa-apa, kamu membuka waktumu buat dia. Hah? Loh, saya tuh sampai mau ngetik tuh saya bilang Tuhan sekali lagi saya bukan pemimpinnya. Saya itu langsung rada nyolot gitu loh. Nanti ndak enak sama leadernya, saya bilang gitu tuh. Tuhan bilang ketik, ngomong. Orang ini butuh kamu. Dia bilang, wah saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Sudahlah saya nggak mau otot-ototan karena sudah beberapa kali otot-ototan saya merasa bahwa saya anak paling nakal gitu ya. Ya udah saya langsung ngomong sama dia. Oke nanti lain kali kalau kamu ngalami apa-apa, kamu nggak tahu kamu mesti cerita sama siapa, kamu bingung kamu mau kayak apa, please cerita ke aku ya. Aku terbuka buat kamu. Sekalipun aku bukan pemimpinmu, enggak apa-apa. Saya bilang gitu sama dia. Wah panjang dan lebar saya bilang, gitu ya. Udah saya send itu semuanya. Udah pagi itu ketika saya selesai, lega Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Saya enggak peduli jawabannya mereka ada masalah atau enggak, saya enggak peduli.
Beberapa jam kemudian mereka baru balas gitu ya. Ada yang bilang, aku nggak apa-apa kok share puji Tuhan kalau nggak apa-apa. Ada yang bilang, ada yang cerita punya masalah dan lain-lain. Ya sudah. Tapi hari itu saya belajar satu hal. Lain kali kalau Tuhan ngomong pada saya mau dengar. Termasuk hari ini ketika saya siapkan banyak hal. Tuhan izinkan saya telepon orang ini, follow up orang ini, tanya ke orang ini. Saya nggak ngotot kayak 2 minggu lalu, enggak. Saya bilang, oke, saya lakukan. Oke, saya doakan. Dan itu membuat saya secara pribadi mengalami sebuah increase. Telinga saya semakin peka Bapak Ibu Saudara. Hati saya semakin damai sejahtera. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini mau memiliki pengalaman seperti itu. Enak loh kalau kita punya pengalaman kayak gitu sama Tuhan. Langkah kemana kita berjalan, Dia yang tentukan. Dia yang arahkan kita.